Itu kemarin udah sih. Gue penasaran. Apa sih yang bikin Gus Dur ini bisa kepilih jadi presiden? Apa yang latar belakangnya? Nah, dari awalnya itu B.J. Habibie itu ngeluarin LPJ, tapi tolak oleh MPR dan DPR. Nah, makanya di situ MPR dan DPR melakukan pemilihan secara tertutup. Nah, apa yang terpilih itu hanya Gus Dur dan Megawati. Oh. Nah, dari dua orang itu yang suaranya paling tinggi itu Gus Dur. Nah, Megawati kan paling kecil. Walaupun partai dia yang paling tinggi, PDI Perjuangan, tapi Gus Dur itu dibantu oleh koalisi Islam. Nah, apa sih parlemen pada zaman reformasi itu kan? Yang gua tahu ya, pertama nama kabinetnya itu Persatuan Nasional. Otomatis dipimpinnya sama Gus Dur kan, Abdurrahman Wahid. Terus wakilnya Megawati Soekarno Putri. Terus habis itu kabinet ini dilantik pada tanggal 29 Oktober 1999 dan masa akhir jabatannya itu di tanggal 23 Juli 2001. Terus juga yang gua tahu lagi tuh program kerja dari kabinet ini. Yang pertama itu ada pembubaran Departemen Penerangan diganti menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi. Terus juga pengubahan nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua. Terus pemisahan TNI Polri. Terus membekukan DPR dan MPR. Terus ada lagi penghapusan kebijakan yang menurut mereka itu mendiskriminasi kaum Tionghoa. Itu yang gue tahu. Tapi gue kurang tahu nih sistem demokrasi di zaman kabinet itu gimana. Lu tau nggak ya? Oke, jadi sejauh yang gue tahu sistem demokrasi di zaman Abdurrahman Wahid itu yang pertama itu dia tuh memisahkan ABRI dengan militer. Jadi ABRI itu dia menjadi satu, tidak lagi menjadi entitas tunggal. Dia tuh juga memberhentikan Jenderal Wiranto pada Februari tahun 2000 yang katanya ya dia tuh menjadi penyebab kerusuhan pasca referendum di Timur Timur. Dan selain sistem demokrasinya, gue juga tahu tentang sistem demokrasinya. Yang pertama itu kata itu dia tuh nanti tentang kedaulatan hukum. Jadi dia tuh lebih menegakkan hukum-hukum berdasarkan UUD. Jadi sehingga pemegang kekuasaan itu tidak bisa bertindak seenak-enaknya. Terus yang kedua itu ada tentang penegakan HAM. Jadi manusia itu lebih dimanusiakan pada zaman demokrasi ini. Terus yang ketiga itu ada tentang penghargaan pluralitas. Jadi keberagaman ini dia tuh lebih dihargai. Dia tadi contohnya Tionghoa, dan dia tuh lebih yang itu menghapus diskriminasinya. Terus yang terakhir itu ada namanya kesejahteraan rakyat. Jadi itu kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya itu diperkecil dan sehingga tidak lagi merusak sistem demokrasi. Nah, ini kan menurut gua sistem demokrasi ini ya bagus lah ya. Tapi gimana sih kehidupan masyarakat di sana? Ada yang tahu nggak? Gue tahu. Jadi kehidupan masyarakat pada masa Gus Dur itu dibagi menjadi tiga ya. Ada di kehidupan ekonominya, kehidupan sosial, dan kehidupan politik. Nah, kita masuk ke kehidupan ekonomi dulu nih. Nah, di kehidupan ekonomi itu PDB pada masa pemerintahan Gus Dur ini mulai menunjukkan ke arah yang positif. Laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah sehingga krisis moneter ini sudah mulai teratasi. Dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sudah mencapai 5%. Gus Dur juga membentuk yang namanya Dewan Ekonomi Nasional dan juga membangun tim gabungan pemberantas tindak pidana korupsi. Nah, pada kehidupan politiknya itu Gus Dur ini membubarkan TNI dan Polri, memisahkan TNI dan Polri. Terus yang kedua itu membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tidak bekerja dengan baik dan merupakan sarangnya koruptor. Yang ketiga itu mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang keempat itu meresmikan Konghucu dan Imlek sebagai hari raya nasional. Yang kelima itu mencabut larangan terhadap PKI dan serta penyebaran terhadap Leninisme dan Marxisme, dan juga membangun sistem otonomi daerah. Nah, lalu pada kehidupan tadi kan kehidupan politik, sekarang kehidupan sosialnya. Nah, di kehidupan sosialnya itu Gus Dur itu membentuk sistem otonomi daerah dengan harapan dapat mengembangkan segala potensi yang ada di Indonesia. Dan juga Gus Dur itu meresmikan
Konghucu dan Imlek sebagai hari raya nasional. Dan yang terakhir, Gus Dur membentuk asas desentralisasi. Nah, untuk kehidupan pada masa pemerintahan Gus Dur ini kan udah cukup oke ya. Nah, bagaimana kalau untuk bagaimana untuk pengunduran dirinya Gus Dur nih, ada yang tahu nggak? Ya, gue tahu. Jadi ada 3 alasan yang dimana Gus Dur itu mengundurkan diri. Yaitu alasan pertama, yaitu dia itu dituduh menyalahgunakan dananya, yaitu yang berasal dari skandal Bulog Gate dan skandal Brunei Gate. Nah, di situ dia artinya sudah melanggar sumpah jabatannya. Nah, alasan yang kedua itu tuh dia membuat beberapa ketentuan yang memang kontroversial. Di contoh-contohnya itu seperti penghilangan salah satu MPRS, di mana PKI itu di mana dilarangnya keadaan PKI, dan yang kedua itu tuh contohnya yaitu mengadakan koreksi dagang dengan Israel. Nah, lalu yang ketiga, dengan turunnya dekret presiden tanggal 23 Juni 2001. Di dekret presiden ini menjelaskan dengan adanya pembukuan DPR dan MPR. Nah, kan kita udah lumayan panjang dan lebar nih. Nah, artinya akhirnya ini tokoh-tokohnya siapa aja ya? Nah, kalau tokoh-tokohnya tuh yang menurut gua penting nih ya. Kalau pertama tuh gue tuh si Kwik Kian Gi. Nah, kalau dia ini di Kabinet Persatuan Nasional, dia ini jabatannya sebagai Menteri Koordinator Keuangan, Ekonomi dan Industri. Nah, jadi ini kan setelah masa Soeharto ya, jadi kan pasca reformasi nih. Nah, ini dia itu berperan penting dalam bidang ekonomi. Terus habis itu kalau menurut gue yang kedua itu ada si Amin Rais. Meskipun ya dia terkenal mungkin orangnya ribet, tapi dia ini tetap berperan penting sebagai pengawas dalam masa jabatan Gus Dur. Terus ya dia itu sering kayak gak harmonis aja gitu sama Gus Dur, emang sering berbeda pandangan lah sama Gus Dur. Nah, terus setelah Amin Rais itu ada si Megawati, wakil presiden Gus Dur sendiri. Dia ini berperan penting lah di pemerintahannya Gus Dur ini. Ya sama kayak Amin Rais tadi, dia itu kadang juga kayak nggak harmonis aja gitu sama Gus Dur. Cuman kalau ada kontroversi itu dia ini kayak lebih pasif lah, di pemerintahannya lebih pasif. Terus setelah si Megawati ini, menurut gue itu ada si Laksamana Soekardi. Kalau si Laksamana Soekardi ini, dia itu jabatannya sebagai Menteri BUMN. Jadi ini dia kayak bagian yang restrukturisasi badan usaha lah. Jadi dia ini salah satu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia waktu itu. Terus setelah itu juga ada Yusuf Kala. Nah, meskipun si Yusuf Kala ini kan masa jabatannya bentar doang. Kan Gus Dur kan terkenalnya kayak reshuffle kabinet, sering reshuffle kabinet lah. Dia ini diberhentiin pada kalau nggak salah tuh bulan April tahun 2000. Tapi meskipun di masa jabatannya yang singkat itu, nah dia itu tetap berperan penting lah bagi itu. Ada lagi nggak sih yang masih bingung tentang ini, Gus Dur? Ya udah, sampai. Gua panjangin udah paham sih. Buka aja mata gua tentang Gus Dur gitu. Ya, lebih tahu aja gitu. Iya, lebih tahu. Masih boleh? Oke guys, jadi ini ada poster dari Komukip. Sini, maju. Jadi ini sesuai yang dijelasin tadi, itu udah ada kayak secara garis besarnya di masa reformasi Gus Dur. Terus ada tokoh-tokoh penting yang tadi dijelasin, dan juga ada kelebihan kekurangan. Nah, kalau kelebihan ini ada demokrasi dan kebebasan berpendapat, satu. Terus yang kedua ada pluralisme dan toleransi. Nah, contohnya itu yang kayak merayakan hari Imlek tadi gitu lah. Terus ada reformasi ekonomi dan penyelesaian konflik. Nah, untuk kekurangannya itu ada ketidakstabilan politik. Nah, itu jadi dia sering
reshuffle kabinet yang tadi saya jelasin. Terus yang kedua itu ada kebijakan kontroversial, terus ketiga ada pengelolaan keuangan negara yang lemah, dan yang terakhir itu pemberhentian yang cepat. Oke, segitu dari omong kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.